Pemirsa, kita bertemu lagi di channel Saham Profitku. Apa kabar pemirsa semuanya? Saya berharap Anda dalam kondisi yang sangat sehat dan walafiat. Ya, pemirsa, hari ini adalah tanggal 23 November tahun 2024, tepatnya hari Sabtu pukul 20.00. Ya, nah pemirsa, kita bertemu lagi dalam sebuah agenda yang sangat penting. Saya berharap bahwa kita tetap stay, ada edukasi penting yang menjadi pemahaman modal bagi pemirsa bagaimana mempunyai psikologis aman ketika Anda melakukan transaksi di bursa pasar modal khususnya di dalam persahaman. Sebelumnya kami minta bantuan kontribusi daripada pemirsa yang belum subscribe untuk melakukan subscribe. Juga tidak lupa untuk mengisi komentar ya apapun pertanyaan ataupun saran ataupun hal-hal yang mengamini apa yang kami tampilkan kepada pemirsa agar terjadi interaksi dua arah antara kami dan dengan pemirsa. Sekali lagi disclaimer on, nanti di ujung video ini kita tampilkan satu emiten sebagai satu korelasi apa yang kami bicarakan itu betul-betul berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Bagaimana Anda bisa menyikapinya? Nah, mari kita mulai pemirsa. Semoga Anda mempunyai pemahaman yang jelas. Kali ini saya akan memberikan sebuah topik. Anda seorang retail, Anda bisa mengubah atau melakukan pergerakan sebuah harga. Terlepas dari Anda mempunyai jumlah lot banyak ataupun sedikit. Terlepas Anda mempunyai dana yang sedikit ataupun cukup besar. Anda bisa mengubah pergerakan harga saham. Nah, kali ini kita akan membahas secara detail ya. Saya minta pemirsa untuk tetap tune up di channel ini hingga ini benar-benar berakhir ya. Nah, pemirsa, di depan Anda adalah order book. Kita perhatikan sekilas. Ya, ada last price sebesar 100. Nah, di bawah ini tertulis harga pasar 100 itu berada di kolom bid. Kami membeli warna biru tua 100 dengan lot 1100 ya, konsentrasi di biru tua. Jadi dalam order book yang kami sajikan di tampilan pemirsa, ini harga 100 berada di kolom bid. Apa pernah terjadi? Oh, pernah, sering. Yang pasti pernah dan sering. Kita ikuti saja karena ini sangat menarik. Nah, di sheet lembar 2 ini kalau pemirsa perhatikan, nah ini ada order book yang sama. Last price 100 tetapi berada di kolom over. Nah, sesuai tadi di awal kami katakan bahwa Anda sebagai retail, Anda sebenarnya bisa menggerakkan sebuah harga saham di pasar modal. Terlepas dari Anda satu lot atau berapa lot pun, Anda bisa mengubah harga pergerakan harga di pasar modal. Mari kita buktikan menggunakan teori yang sudah kami lakukan. Nah, pemirsa, kita menggunakan sebuah cara. Nah, coba Anda perhatikan, last price 100 ya, itu berada di kolom bid. Seandainya Anda punya uang Rp10.000, saya ulangin, 101 ya, 110.100. Ini kami kasih koma ya, supaya menarik. Ya, kami ulangi. Seandainya Anda mempunyai uang Rp10.100, ini terlepas dari fee jual ataupun fee beli. Nah, uang yang Anda miliki ini sudah bisa mengubah sebuah pergerakan harga saham. Nah, tentunya dengan 10.100 yang sudah ada di RDN, Anda harus melakukan pembelian di atas harga pasar. Coba Anda perhatikan, harga pasar adalah 100 dan berada di kolom sebelah kiri atau kolom bid. Yang dimaksud di atas harga pasar, Anda harus melakukan pembelian sebesar 101, harga di 101, yang kebetulan di tampilan ini berada di kolom over. Jadi ketika uang 10.100 RDN Anda membeli di atas harga pasar, yaitu 101 yang ada di kolom over, maka ini sudah pasti match, ya, sudah pasti match karena Anda membeli di atas harga pasar. Apa yang terjadi ketika match ya?
Tentu last price-nya bukan 100 tapi 101. Ada gambaran di sini? Ada gambaran ya? Nah, inilah yang kami maksud bahwa seorang retail itu bisa mengkontrol pergerakan harga. Tidak perlu Anda punya uang banyak, cukup satu lot. Nah, sekarang ada pertanyaan daripada pemirsa. Loh, tetapi kami pernah melakukan ini, harganya juga tidak berubah. Betul, harganya sebetulnya berubah. Tetapi karena para investor bukan Anda sendiri seorang tunggal, banyak investor-investor juga melakukan pembelian di atas harga pasar atau penjualan di bawah harga pasar. Itu yang membuat sepertinya seolah-olah Anda tidak punya kekuatan mengubah pergerakan harga pasar. Anda bisa nanti bisa melakukan uji coba. Cari sebuah emiten, ya, emiten yang fluk, frekuensinya ya, bukan fluktuasi ya. Frekuensinya tuh kecil. Terus volatilitasnya kecil. Dua hal ini ketika Anda sudah temukan, Anda bisa melakukan apa yang Anda tonton di hari ini bahwa dengan satu lot atau 10.100 rupiah, Anda sudah bisa mengubah sebuah last price yang tadinya 100 menjadi 101. Ya, ketika Anda tidak bisa menemukan frekuensi kecil volatilitas, mungkin Anda bisa mencoba di gudang garam. Tetapi gudang garam kan valuasinya besar ya. Anda perlu angka jutaan hanya untuk mentrial apa yang kami sampaikan secara paparan saat ini. Nah, kita kembali ya. Kita kembali, ini kami kembalikan. Jadi seandainya harga pasarnya adalah 100 rupiah dan 100 rupiah berada di kolom bid dan Anda mempunyai RDN 10.100 rupiah, sebetulnya Anda bisa melakukan pembelian di atas harga pasar. Inilah yang kami sebut di video sebelum-sebelumnya adalah HK, hajar kanan. Jadi hajar kanan adalah Anda melakukan pembelian di atas daripada harga pasar. Kami ulangi ya, dengan 10.100 Anda membeli, secara otomatis Anda match dan mendapatkan satu lot di 101. Otomatis last price-nya ini akan berubah menjadi 101. Selamat, Anda sudah bisa mengubah pergerakan harga sebuah emiten dari 100 menjadi 101. Nah, ketika Anda punya satu lot ya, satu lot di sini. Ini coba perhatikan satu lot saya tebalkan ya. Nah, ini bukan ini. So, diulang. Ya, kami tebalkan ya. Nah, setelah itu pasti harga pasarnya sekarang adalah 101. Ini harus kami ubah. Sepakat ya. Tetapi letaknya bukan di kolom bid lagi, tapi di kolom, nah ini scroll log. Terletak di kolom offer, nanti Anda bisa memutar ulang supaya Anda punya skill, punya keahlian, intuisi atau insting Anda tajam. Sama seperti Anda bermain gitar, musik, atau apapun. Ketika Anda baru belajar, Anda tidak bisa secara auto, ya, insting untuk memainkan. Anda akan terganggu untuk melihat, mencoba, melihat, mencoba, ya, mendengar, ya. Sama halnya di saham ini, Anda harus melakukan latihan, latihan, latihan. Nah, kami kembali. Jadi harga pasarnya sudah 101 dan berada di kolom offer. Nah, dengan jumlah satu lot, Anda perhatikan kursor mouse yang kami klik ya ini ya. Nah, Anda perhatikan dengan satu lot ini sebenarnya Anda bisa menjual kepemilikan Anda di bawah daripada harga pasar. Berapa? Kalau harga pasarnya 101 berada di kolom offer, Anda bisa menjual satu lot yang Anda miliki yang sudah Anda beli dengan nilai 101. Itu Anda jual di angka 100 rupiah. Sudah otomatis Anda perhatikan mau di sini. Sudah otomatis itu akan match. Ini buy ya. Oke, saya tulis buy ya. Otomatis akan match di angka 100. Nah, dengan sesegera mungkin, maka sistem Bursa Efek Indonesia akan menulis angka 100 ini sebagai last price. Artinya adalah harga pasar senilai 100, harga pasarnya 100 rupiah itu berada di kolom bid. Jadi ada pemahaman bagi yang pendatang baru, bagi yang sering berdoa, mudah-mudahan harga saham bisa naik. Saya akan pastikan kepada Anda yang berdoa rajin ya, mudah-mudahan harga saham bisa naik. Harga saham itu punya mekanisme naik ataupun turun. Harga saham ini bukan berdasarkan mudah-mudahan.
Mekanismenya adalah sebuah bilangan atau sebuah numbering atau sebuah numerical, di mana ketika terjadi pembelian di sebelah kanan di atas harga pasar, maka harganya akan berubah satu tingkat. Ketika terjadi penjualan di bawah daripada harga pasar, yaitu di kolom bid, dijual di kolom bid, maka harga pasarnya akan turun satu tingkat. Jadi Anda punya gambaran jelas ya. Nah, yang sering ditemui di lapangan karena kita ada 12 juta investor ya di pasar modal Indonesia. Dan satu emiten itu bukan Anda sendiri, tetapi cukup banyak pemain-pemain yang melakukan transaksi, entah mereka tidak melakukan penjualan di bawah harga pasar, mereka melakukan penjualan di atas harga pasar, tentu mereka melalui mekanisme antrian. Sebaliknya, mereka yang punya uang, mereka melakukan pembelian. Berapa yang dibeli? Mereka membeli di bawah daripada harga pasar. Berarti orang tersebut berada pembeli antrian di dalam pembelian. Tetapi cobalah ketika Anda membeli di atas harga pasar, maka saat itu juga last price akan berubah sesuai dengan angka price yang Anda beli secara di atas harga pasar. Demikian juga ketika Anda melakukan satu penjualan di bawah harga pasar, nanti last price-nya akan kembali turun satu tingkat. Nah, saya berharap Anda mengulang-mengulang ya, Anda latihan supaya Anda punya kemampuan skill yang baik. Oke? Sepakat? Kita lanjutkan yang tingkat lanjutan karena terlalu pendek ketika kita sudah mengakhiri video seperti ini. Nah, kita lanjutkan ya, pemirsa. Nah, saya akan menggiring istilahnya itu pengkondisian ketika Anda memiliki 100% semua lembar saham sebuah emiten tertentu. Ini impossible, tidak mungkin. Tidak ada satu orang pun yang bisa memiliki 100% jumlah lembar saham. Tetapi Anda ikuti apa yang kami jelaskan. Ini hanya membuka frame paradigma bahwa sebetulnya Anda harus betul-betul ya berhati-hati ketika Anda terjun di sebuah pasar modal. Sekali lagi, ketika ada yang mengatakan mudah-mudahan harga saham naik, itu tidak tepat. Karena harga saham dan naik dan turun itu mempunyai mekanisme. Dan mekanismenya itu adalah bilangan atau numerical atau angka-angka. Seperti yang kami paparkan di malam hari ini. Nah, kita kembali ya. Seandainya Anda memiliki 100% semua lembar saham, dan jumlah lembar saham yang Anda miliki 1 miliar lembar. Ketika bursa dibuka di hari pertama, apa yang terjadi? Bapak dan Ibu, pasti terjadi antrian beli. Saya tidak tahu yang memasukkan angka di antrian beli Anda atau orang lain atau Anda dan orang lain. Tapi nggak ada masalah. Saya input saja. Ya, Anda perhatikan, kita menggunakan angka 3 digit saja. 3 digit ya. Ini saya input, oke? Saya input, bebas. Kita pelan, yang penting ini merasuk ke dalam insting Anda sehingga Anda nanti menjadi teredukasi dan Anda siap menghadapi hal yang paling sulit pun di dunia pasar modal. Nah, Anda sudah memperhatikan ya. Kembali kita ke note, Anda memiliki 100% semua lembar saham dan jumlah lembar saham seluruhnya yang Anda miliki 1 miliar, artinya tidak ada satupun lembar yang berada di orang lain selain Anda. Apa yang terjadi? Kolom ini tidak akan pernah terisi. Saya asumsikan ya, sekarang tanggal 23 ya, 25 bulan 11, ketika Anda tidak isi ya, kondisinya akan kosong begini. Harganya tetap 100. Oke, ini saya besarkan supaya mencolok ya. Nggak apa-apa, 18. Oke, 100. Ketika 26, hari Selasa, Anda biarkan ya, nggak akan ada perubahan. Angkanya tidak berubah sama sekali sampai di beberapa hari berikutnya. Dia tidak akan berubah karena apa? Anda tidak memasang antrian jual. Sepakat ya? Oke, kita riset sekarang. Kita lupakan tanggal ini dan kita hapus. Nah, dari angka 100, seandainya Anda memasang antrian jual satu lot saja di angka 105, apa yang terjadi? Ini seru.
Bapak dan Ibu. Lalu Anda bisa membuat kenaikan harga dari 100 menjadi 105 dengan RDN yang Anda miliki. Nah, ini kami tuliskan ya. RDN Anda seandainya ada 10.500 rupiah ya, karena dia dikalikan 100 lembar. Jadi begitu Anda melakukan ini, ini sudah berubah ini. Berada di kolom, oke, masih di kolom bid ya. Harga pasar 100 berada di kolom bid. Nah, kalau Anda memasang sebuah antrian jual satu lot di angka 105 dan Anda membeli apa yang sudah Anda pasang di antrian jual, maka Anda memerlukan uang 10.500 dan pada akhirnya ini akan match. Perhatikan, akan match. Apa yang terjadi, Bapak dan Ibu? Saat itu juga lah harga last price-nya itu berubah menjadi 105. Wow. Nah, ini akan berganti 105. Anda perhatikan, ini sangat bagus. Harga pasar 105 dan berada di kolom over. Nah, jadi ketika match ini sudah pasti nol. Yang terjadi apa? Pemirsa, Anda perhatikan, ini akan berpindah ke kolom di sini. Nah, Anda perhatikan. Jadi 105 ini akan berada di base over. Dari base bidnya 100, 101-nya entah kemana, 102 entah kemana, jumping ya ke 105. Nah, kita lakukan kali dua kali. Lalu Anda memasang antrian jual di 110. Satu lot saja, dengan 1 juta lot, 1 miliar lot. Para retail yang lain tidak punya stok, dia tidak bisa memasang antrian jual. Retail-retail yang lain hanya memantau kehebatan Anda di dalam melakukan sebuah markup harga. Nah, yang kedua ketika Anda masang 110, lalu Anda memiliki RDN ya di sini ya, sebesar 11.000 karena kalikan 100 ya. Dan Anda melakukan, ini harga pasar 105 berada di kolom over ya. Ini last price ya. Ini kolomnya saya besarkan ya, last price ya. 105. Ya, dan Anda melakukan pembelian di atas harga pasar, yaitu 110 ya, maka ini akan match. Anda baru saja melakukan pembelian atas penjualan diri Anda sendiri. Nah, yang terjadi apa, pemirsa? Ini akan muncul 110. Ya, ini kami ganti harga pasalnya akan menjadi 110. Dan ini tentu ini akan hilang ya, pemirsa. Ini 110 akan ada di sini. Ini sudah nol pasti yang ini. Ini kami hapus. Nah, yang terjadi apa? Secara order book akan muncul seperti ini. Nah, pemirsa, Anda bisa melihat ada auto reject atas ya. Itu maksimal arah ya. Itu maksimal 35%. Atau kalau dari 100, dia lompat maksimal 135. Anda baru saja membuat sebuah pergerakan emiten yang dimaksud itu mencapai angka ARA. Luar biasa ya. Nanti di hari berikutnya Anda bisa membuat ARA. Di hari berikutnya Anda bisa membuat ARA. Sehingga ketika Anda mempunyai 100% kepemilikan lembar saham, Anda sangat mudah menggerakkan sebuah harga saham di pasar modal. Tentu Anda juga harus perhatikan ada satu ini regulasi dari Bursa Efek Indonesia sebagai wasit, sebagai juri yang mengawasi pergerakan Anda itu usual atau unusual yang biasa disebut UMA. UMA ini unusual market activity. Ketika Anda terkena trap dari UMA ya tentu emiten ini akan istilahnya tersuspend. Berapa lamanya sesuai dengan kebijakan daripada Bursa Efek Indonesia. Di sini tidak mungkin seseorang bisa memiliki 100% lembar saham, kepemilikannya itu tidak pernah mungkin. Ini hanya analogi yang membuat daya pikir atau pemahaman Anda jelas. Mengapa sebuah saham itu bisa melonjak naik? Ada sebuah emiten tidak perlu disebutkan tapi Anda bisa menebak. IPO-nya itu di bawah 800 ya, selama IPO dirilis
pertama kali melaunching di bursa itu terjadi kenaikan yang signifikan dan market capitalnya itu tembus sampai 1.300 triliun. Pokoknya ribuan triliun. Dan dalam waktu yang sangat singkat, raja market capital yang dikuasai oleh Bank BCA saat itu juga harus diserahkan ke emiten baru tersebut. Dan kabarnya saat ini emiten itu sekarang bertengger di bawah 7.000 ya. Silahkan nanti isi di komentar apa yang kami sebutkan itu emiten apa. Nah, pemirsa, saya akan mengatakan bahwa di video-video sebelumnya bahwa seorang big money itu memerlukan modal yang sangat besar, besar, besar. Dia harus syarat utama harus memborong semua lembar saham. Dan memang impossible. Nanti pada akhirnya mereka paling borong ya maksimal 85% ya. Maksimal bisa 90% atau 75%. Dan angka ini sudah cukup signifikan. Katakan 85%. Kita kembalikan ke awal ya. Waktu kita cukup banyak, tidak apa-apa, kita harus ngetik supaya terjadi interaksi antara kami dan pemirsa. Ini kami kembalikan 100 ya. Pengandai-andainya memang tidak masuk akal. Tapi ini menggiring analogi yang jelas bagaimana mekanisme harga itu bisa naik dan turun. Bukan berdoa mudah-mudahan naik, itu tidak pernah mungkin terjadi. Semua adalah rumus. Ya, ini kami kembalikan IBIT ya. Ketika Anda hanya memegang 85% ya, dan jumlah lembar saham yang Anda miliki, ya tentu bukan ini 850 juta. Ini contoh saja asumsi ya. Otomatis ketika saham dibuka di hari pertama, ini pasti terisi. Ini dari retail, itu pastilah. Ini kan berarti kalau ini saya teruskan ya. Ya, berarti ada 15% itu dipegang oleh orang lain selain Anda. Siapa ya? Saya nggak pernah tahu. Orangnya ada di sini, dia pasang antrian di sini. Ya, sepakat ya. Nah, kalau di sini ya, oke ini scrollnya ketekan. Kita tekan aja 3 digit ya, supaya rapi. Nah, jadi kalau secara normal ya ini 15% dipegang oleh orang lain selain Anda, mereka tentu punya kebutuhan untuk menguangkan. Ya terjadi normalnya seperti ini. Jadi ini ketika seorang big money mau menggerakkan sebuah harga saham ini cenderung lebih punya kesulitan. Walaupun sebetulnya 100 valuasi 100 rupiah itu kan kecil. Dalam hitungan singkat memang big money bisa melakukan apapun. Jadi syarat utama big money memiliki modal besar. Nah, pemirsa, ini sebagai bagian penutup yang begitu penting ya. Saya ingin menggiring kepada Anda. Di sini di depannya ada sebuah tabel yang menggambarkan seberapa besar beban psikologis yang harus dipikul seorang big money. Jadi ada satu istilah, bandar tidak mau rugi. Jangankan rugi, imbang impas saja bandar tidak mau. Bandar harus untung titik, itu absolut kayak semacam NKRI harga mati istilahnya seperti itu. Nah, sekarang mari kita breakdown ya. Ini judulnya rincian penggunaan modal besar. Di beberapa video sebelumnya ada beberapa emiten yang kami ulas itu tembus akumulasinya 1 triliun ya kita sebut. Di sini kami menggunakan centang ya modal atas akumulasi. Nah ini deskripsi tambahan ya atau catatan ya. Ini katakan 1 triliun. Kami sebutkan ini tidak 1 triliun supaya Anda punya gambaran jelas, supaya terperangah dengan nominal 1 triliun. Ini miliar, oke ini 1 triliun. Anda tahu, 1 triliun ini adalah angka yang besar. Anda tahu, ketika mereka mengakumulasi sampai 1 triliun ya, big money, fee yang dikenakan 0,15%. Ini kalau dikalikan setara dengan 15 miliar. Oke, saya retail, pemirsa pun retail ya, mungkin ada yang punya kekuatan uang. Kita
melakukan pembelian itu jauh di bawah daripada 15 miliar. Yang 15 miliar itu sudah diplotting, itu adalah fee beli dari broker tersebut. Nah, jadi supaya Anda punya gambaran jelas, sebab ketika ini tidak dibahas, ini akan lewat dan insting intuisi Anda nggak akan tajam. Beda dengan ketika Anda melihat ini, Anda akan jelas bahwa big money tidak mau rugi, harus untung. Nah, ini kepercayaan investor. Yang dimaksud investor bukan investor langsung di pasar modal, tetapi mereka punya uang, mereka nggak tahu harus uangnya mau dibisniskan, tidak punya kemampuan bisnis, mau dimainkan di pasar modal, nggak mengerti tentang demand and supply. Akhirnya dana itu diberikan ke fund manager dalam hal ini big money untuk dikelola. Anda bisa lihat. Nah, sepakat ya? Ini kepercayaan investor begini. Nah, ada dua. Ya, ada fase akumulasi dan distribusi. Nanti kita bahas singkat distribusi. Nah, saya yakin dengan 1 triliun tidak murni itu uang murni semua dari investor. Terkadang, bukan terkadang lagi, sekuritas atau big money, terkadang dia harus menjaminkan asetnya ke bank hanya untuk mendapatkan sejumlah uang. Uangnya diputar dalam trading. Nah, ini kami kopi ya. Nah, ada bunga bank, kami dua cawan. Nah, sebuah institusi besar yang tadi saya sebut big money dengan 1 triliun, dia tidak mungkin tidak memiliki karyawan. Mereka memiliki beberapa orang karyawan. Artinya apa? Karyawan profesional, bukan karyawan yang kategori UMR ataupun buruh. Nah, ini kami tandai saja. Di fase akumulasi dan distribusi mereka harus membayar gaji karyawan, membayar biaya komunikasi. Ini kalau UMR ya, katakan gaji karyawan rata-rata 8 juta lah ya. 8 juta kali 10 orang itu 80 juta per bulannya. Berapa banyak ya? Berapa lama akumulasi waktu bulannya akan dikalikan sendiri. Ini ada biaya komunikasi. Oke, seorang big money, tentu mereka punya tempat, entah beli atau sewa. Yang pasti, ini ada uang cukup besar ya. Anda sudah bisa mempunyai pandangan yang saya drive supaya Anda bisa tahu bahwa bandar tidak mau rugi, harus untung. Sekarang biaya pemakaian BBM, angkanya kurang paham saya, yang pasti besar. Mereka harus melakukan pembelian kendaraan. Memang pembelian kendaraan satu untuk 5 tahun penyusutan. Oke, kita centang. Nah, lalu fee beli, ini fee jual. Oke, kami koreksi ya. Fee jual 0,25%. Anda tahu, mereka harus menjual di atas, ini misalkan average-nya kami tambahkan ya 1 triliun dengan efek Rp100. Ini contoh saja. Kalau dia jual 120, berarti ini adalah 1,2 triliun. Anda bisa melihat bahwa fee jualnya 0,25% bukan dari 1 triliun, tapi dari 1,2 triliun. Wow, ini angka yang sangat besar. Lalu yang berikutnya, biaya atas waktu. Ketika Big Money melakukan akumulasi 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, Anda bisa melihat berapa waktu ketika dikonversi selama 2-3 bulan dalam bentuk rupiah. Nah, yang terakhir, Bapak dan Ibu adalah fake bid. Jadi mereka harus punya modal besar. Modal itu tidak saja diperuntukkan untuk melakukan akumulasi atau pembelian lot demi lot dengan cara di atas harga pasar atau mungkin HK ya. Di samping itu, Big Money juga melakukan fake bid. Berapa besar? Ini angkanya juga sama-sama besarnya. Angka persisnya kami tidak tahu. Tapi yang pasti mereka melakukan fake bid di dua tempat, baik akumulasi ataupun distribusi. Anda bisa bayangkan, pemirsa, sampai per detik ini Anda sudah punya gambaran jelas bagaimana seorang big money itu harus punya modal besar. Jadi ketika Anda berhasil mengetahui average akumulasi seorang big money di angka 100, Anda masuk 103 pun sebenarnya aman. Apalagi Anda bisa masuk di angka 98, ataupun Anda 99, ataupun 100 lah. Ini kami sebutkan 102 lah. Anda jangan pernah ada kebohongan publik yang mengatakan, hati-hati ketika Anda gembar-gembor masuk ke sebuah emiten, ya, maka
big money itu akan pergi. Itu impossible, Bapak dan Ibu. Itu akan menjadi possible dia pergi lari meninggalkan emiten ini ketika dia membeli akumulasi itu pakai daun, bukan pakai uang. Mereka pasti bisa lari. Mereka menggunakan uang murni. Setidaknya mereka tidak bisa lari. Mereka juga ada kepercayaan investor yang dijaga, reputasinya tidak boleh rusak. Sehingga ketika Anda masuk pun di angka 102, ketika Anda pun memblow up ke media massa bahwa emiten A ini sudah diketahui akumulasi di angka 100 dan sebagainya, mereka tidak bisa berbuat banyak. Alias mereka pasrah dengan strateginya, dia punya cara tersendiri, dia akan membuat sebuah saham ini tidak naik-naik. Dan pada akhirnya retail tidak sabar, retail merasa bahwa apa ini retail melakukan cut loss. Jadi artinya apa? Kesabaran kita lah yang sebetulnya diadu dengan kesabaran big money. Anda punya gambaran jelas dari apa yang saya jelaskan? Nanti Anda bisa tulis komentar ya. Saya tidak terlalu tahu lagi apa yang harus saya jelaskan kepada pemirsa untuk membuat ini semakin lebih jelas. Tapi harapan besar saya, upaya saya untuk mengedukasi dunia pasar ini bisa Anda terima. Walaupun mungkin tidak bisa sempurna ya. Nah, Bapak dan Ibu, sesuai dengan kesepakatan kami akan menunjukkan ada sebuah emiten yang mulai melakukan akumulasi. Ingat ya, yang mulai melakukan akumulasi. Jadi emiten ini belum lama melakukan akumulasi, tapi kita lihat di tampilan program yang dirancang oleh tim IT kami. Oke, sebelumnya saya sangat menarik dengan shareholder mode. Jadi tadi kami memisahkan 100% Anda kuasai sahamnya, Anda bisa menggerakkan sebuah saham setinggi langit. Nah, kenapa shareholder ini penting? Ini karena saya juga tidak mau me, ini ya menganalisa sebuah emiten sebelum kami entry tanpa mengetahui kepemilikannya itu seperti apa. Ini ada GDYR. Sebetulnya saya tidak tidak terlalu dominan melihat fundamentalnya ketika Anda sudah punya satu pedoman guidance panduan hidup di saham bahwa big money tidak mau rugi. Semakin banyak yang diinvestasikan oleh big money dan average-nya sudah terendus ya, istilahnya terketahui oleh Anda nggak perlu khawatir. Nah, kita lihat sekarang ya, nggak ada yang mau rugi. Anda beli 100 lot 100 rupiah ya, itu kira-kira 100 ribu aja nggak mau rugi kok. Padahal Anda loan. Anda tidak punya beban biaya karyawan, komunikasi seperti yang di tabel itu. Tapi Anda nggak mau rugi. Apalagi big money, jelas nggak mau rugi ya. Nah sekarang kita lihat ini shareholder Goodyear Indonesia ya. Jadi sekali lagi ini disclaimer on ya, bukan ajakan pemirsa untuk membeli atau menjual. Ini hanya korelasi antara yang kami jelaskan dengan contohnya dan satu saja sudah cukup. Sekali lagi ini ada 9 kategori, ada lokal dan foreign ya. Anda bisa belajar nanti di situs. Ini ada kolom 30 September memang KC Custodian Center Efek Indonesia dia merilis kepemilikan lembar saham by kategori yaitu 9. Nah, ini ada kolom 31 Oktober ya. Kita lihat sebetulnya dari sini kelihatan bahwa 69% ini dikuasai oleh corporate. Jadi saya tadi ngomong nggak mungkin 100%. Kenapa 100%? Itu hanya analogi supaya mempermudah kepada pemirsa bahwa sebenarnya ini yang terjadi. Ya, individual 26% ya. Hanya 0,3%, totalnya 96% atau 54 juta lembar. Nah, sementara kita melihat di kolom foreign, wah ini kecil. Mereka komposisinya 3,89. 3,89 ditambah 96,11, 100%. Ya, jadi ini foreign tidak punya kekuatan untuk menggerakkan ataupun mendominasi sebuah pergerakan harga saham. Tetap yang mendominasi adalah corporate. Nah, pertanyaannya, Bapak dan Ibu, corporate ini siapa? Nah, sebetulnya kami tidak tahu. Yang tahu adalah Goodyear itu sendiri. Mengapa Goodyear tahu? Ya, Goodyear itu mempunyai privilege, hak istimewa sebagai emitter ya, bahwa mereka punya DPS daftar pemegang saham. Jadi si Goodyear akan tahu corporate yang dimaksud ini masuk kategori daftar pemegang saham
plus nama perusahaannya dan sebagainya, berapa lembar, di tanggal berapa beli, average-nya berapa, itu kelihatan sekali. Kalau saya tidak punya privilege, kecuali saya nanti bisa masuk ke insidernya Goodyear. Oke, sekarang kita masuk ya. Ini pemirsa sudah tahu bahwa dikuasai 69-70% ya oleh corporate sebesar 39,62 juta lembar. Nah, sekarang kita melihat tabel Broksam ini sangat menarik. Di dalam Broksam Live ini kami menampilkan bagaimana akumulasi yang dilakukan oleh para big money ya. Ini Goodyear ya. Oke, ini 1 bulan terakhir. Kalau Sabtu Minggu nggak dihitung, ketemu 22 hari kerja ya. Nah, grafik yang atas ini sudah kami ubah supaya tampilan bisa kelihatan. Kami perbesar ya. Ini judulnya market capitalnya 610 miliar. Apa itu market capital? Bagaimana cara menghitungnya? Anda bisa melihat di Google ya. Kita coba lihat ini. Nah, pemirsa, ini ada 4 kelompok ya. Kalau merah ini low, kami simbolkan merah, menandakan bahwa ini harga open pembukaan, ini harga close, ya dia agak apa ini coklat, coklat ya. Oke. Lalu hijau high. Anda melihat ini sebetulnya sideways, nggak terlalu signifikan turunnya. Dia berada di high sideways. Ya, nah ini kita kembalikan. Ini hanya untuk gambaran pelengkap. Kita melihat pemirsa. Ini adalah tabel HK 33.000 lot. Sedangkan HQ 112. Ketika 33.036 ditambah 112, ini kalau di kolom bawah ini adalah dinamakan volume. Jadi lot yang Anda jual itu adalah lot yang dibeli orang lain. Harga yang Anda beli itu adalah harga yang dijual oleh orang lain. Ini hanya pindah kepemilikan. Itu sebabnya di tabel, maksud saya di grafik ketiga ini muat volume dan frekuensi hanya 13. Memang ini tidak volatile ya, volatilitasnya rendah. Tetapi di sini terjadi akumulasi sebesar 33.000. Jadi ada terjadi pembelian di atas harga pasar yang sudah pasti match. Jadi pembelian di atas harga pasar itu sudah bisa dipastikan antrian overnya berkurang sedikit demi sedikit. Antrian overnya lenyap sedikit demi sedikit. Antrian overnya papan per papan itu berkurang sedikit demi sedikit seperti yang kami jelaskan tadi di ilustrasi Anda punya 100% kepemilikan. Demikian juga di tanggal 7 November ini kami besarkan ya. 7 November terjadi Haki 7 lot ini 0 HK 0 lot. Nah, ini di 8 November ini terjadi HK 20.159 lot. Anda tinggal mengkalkulasi. Coba kita lihat harganya berapa ya. Harganya 1.485 lah. Anda bisa memperhitungkan. Oke, kita hitung seberapa besar yang terjadi ya. Ini kalkulator. Jadi 21.59 dikali 100 ya. 100 lembar kan. Dikali harganya katakanlah 1.450. Berarti 2 miliar, 2,9. Ini sih kalau retail yang baru mula dengan dana terbatas ini angkanya sangat wah. Nah, kita melihat ini 53.776. Kita lihat seberapa besar 53.766 dikali 100 lembar dikali katakan harga 1.450 lah. Ketemu 7 miliar rupiah. Termasuk maksud saya dikenakan fee beli 0,15% itu angkanya besar. Sekarang kita lihat sebetulnya di tabel ini kelihatan ya. Saya ulangi. Summary HK ini 281 lot, 281.000 lot. Hanya HK secara summary dengan total 42 miliar rupiah selama 1 bulan. Ya, jadi pemirsa bisa melihat sebetulnya bahwa tampilan ini cukup menarik. Nanti kita bisa nanti di video-video yang akan datang di hari-hari berikutnya kami akan temukan emiten-emiten akan kami bahas supaya pemirsa bisa semakin punya pemahaman yang benar tentang akumulasi daripada big money. Ya, sepakat ya. Tetap kami minta kontribusi dari pemirsa untuk mensubscribe, memberikan komentar,
kritikan, saran, mungkin ucapan ketika Anda sudah masuk dan hijau ya apapun Anda silakan isi komentar ya agar kami juga sebagai penerbit channel ini bisa juga melakukan pembenahan. Akhir kata, kami berharap pemirsa juga mendapatkan keuntungan, terutama pemahaman edukasi yang benar di pasar modal dan mendapatkan keuntungan. Sekali lagi, salam dari channel Saham Profitku. Kita bertemu di hari berikutnya.